بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الشهر، شهر القرآن، شهر المبارك، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر النجاة. والصلاة والسلام على أفضل ما أوحي إلى القرآن، سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, muslimat, saimin, saimat rahimana wa iyyakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah masih izinkan kita bernafas untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat di hari ke-10 kedua dari bulan Ramadan yang merupakan hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari 10 hari ke depan ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim min kulli dzambil azim. La yaghfiruz dzunuba illa rabbul alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimana wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan masyarakat kita berkaitan tentang Ramadan, wabil khusus tentang hal-hal yang membuat saudara-saudari kita atau masyarakat kita sering bingung. Di antaranya adalah yang pertama, yakni mengenai hukum daripada injeks atau hukum daripada al-ibrah. Di dalam kitab disebutkan, yakni hukum kita untuk bersuntik. Dalam hal ini ulama menjelaskan di dalam sebuah kitab, disebutkan yang kitab At-Taqriratus Sadidah di dalam bab puasa. Di sana dijelaskan tentang hukum ibrah, yaitu bersuntik, yaitu bahwasannya hukumnya adalah yajuzu lid-darurah. Saya ulang sekali lagi, hukum daripada al-ibrah adalah yajuzu lid-darurah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah boleh apabila dalam keadaan darurat. Nah, perkataan ulama ini bisa kita memahami bahwasannya injeks atau bersuntik ini diperbolehkan ketika orang sedang berpuasa di siang harinya, apabila dalam keadaan darurat, yakni untuk kepentingan untuk membuat orang yang sedang berpuasa itu yang dalam keadaan sakit menjadi sehat. Hal ini diperbolehkan. Akan tetapi di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang bagaimana hukum daripada ibrah ini ketika berkaitan tentang membatalkan puasa, maka ada beberapa perinciannya. Di antaranya adalah ada pendapat yang mengatakan hukum ibrah itu adalah membatalkan puasa secara mutlak. Kenapa? Karena ibrah atau injeks ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, dan sesuatu tersebut, baik ini obat-obatan atau hal yang bisa membuat tubuh kita menjadi baik ini masuk ke dalam rongga kita, maka ulama mengatakan itu membatalkan puasa secara mutlak. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya adalah karena ibrah atau injeks ini dimasukkan bukan melalui lubang-lubang yang terbuka atau manfazin maftuhin atau maftuhin manfazin. Mana yang tersebut dengan lubang yang terbuka? Disepakati oleh ulama, lubang yang terbuka itu adalah yang pertama, mulut kita. Apapun yang dimasukkan melalui mulut kita, maka jelas ini membatalkan puasa. Yang kedua adalah hidung. Yang ketiga adalah telinga. Yang keempat dan kelimanya adalah lubang depan dan belakang. Ini kubul dan dubur. Maksudnya adalah kemaluan kita dan tempat qada hajat kita. Ini membatalkan puasa apabila masuk sesuatu ke dalamnya.
Nah, apabila obat-obatan dimasukkan ke dalam lubang yang 5 tadi, maka jelas ini membatalkan puasa. Adapun mengenai mata, masih ada perkhilafan pada ulama tentang apakah dia termasuk ke dalam lubang yang terbuka atau bukan tidak. Baik, kita kembali pada penjelasan yang selanjutnya mengenai injeks atau ibrah ini. Karena dia tidak dimasukkan melalui lubang yang terbuka, sehingga ulama mengatakan hukumnya adalah boleh apabila itu untuk darurat. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimana wa iyyakumullah. Demikian hukum daripada ibrah atau bersuntik atau injeks pada bulan Ramadan ini kepada seluruh masyarakat yang sedang berpuasa, kaum shaimin shaimat yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan kita. Yang mungkin takut untuk berobat dengan jalur suntikan, maka ulama sudah menjelaskan bahwasannya hukumnya adalah boleh apabila untuk kemaslahatan atau yakni untuk darurat. Namun di dalam kitab ini disebutkan bahwasannya apabila suntikan tersebut tujuannya adalah lil mugazziyah atau untuk tagazzi, yakni menguatkan, artinya orang yang sehat atau ketika dia berpuasa dia lemas, kemudian dia menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya melalui lubang yang tidak terbuka, namun cairan tersebut fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan atau memberikan stamina, bukan bertujuan untuk mengobati sesuatu yang sakit, maka jelas sepakat ulama mengatakan hukumnya adalah membatalkan puasa. Dan baginya nanti setelah bulan puasa wajib dia mengqadha puasa tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang hukum ibrah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan ya Allah Subhanahu wa taala dalam pandemik atau pandemi Covid-19 ini, sehingga Allah jaga kita dari segala macam penyakit, baik ini penyakit yang zahir, terlebih-lebih penyakit yang batin. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian dan demikian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.